Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa, hari ini masih membahas seputaran kesehatan dan seperti apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan dan apa nih asupan yang harus kita konsumsi. Nah, Mbak, kita lanjutin lagi nih Ya, mengenai tadi kita udah bahas sedikit ya tentang makanan. Tapi sebenarnya seperti apa sih pola gizi, pola makanan yang seimbang itu seperti apa? oke. Ini kalau kita berbicara tentang kegiatan nge-gym kemudian efek pada pertumbuhan massa Iya, otot, Mas Otot. itu harus dibarengi dengan nutrisi yang cukup. Dalam hal ini untuk pertumbuhan otot atau massa otot itu yang dibutuhkan adalah protein. Jadi ketika kita latihan harus dibarengi dengan jumlah protein yang cukup. Jumlah protein yang cukup tuh biar taunya kayak gitu. Ya, dalam teorinya jumlah protein yang cukup untuk tubuh kita itu adalah minimal dalam aktivitas biasa minimal 1 gram protein dalam 1 kilogram berat badan. Misal berat badan kita 70 kilogram, Aha. maka dibutuhkan eh, 7 70 gram protein dalam 1 hari. Oh Itu gitu, 70. 70 gram itu diperoleh dari mana? Kita bisa melihat berbagai kandungan berbagai sumber protein, dan kita bisa melihat juga dengan mudah di internet dan lainnya. Misal kalau mau sumber protein dari nabati, dari tempe, dalam 100 gram itu nanti ada berapa gram kandungan proteinnya. Misalnya gitu. Kalau tempe kalau nggak salah 11 gram dalam 100 gram tempe Oke. gitu. Dalam satu iris tempe yang kita temuan di pasar itu Mhm. sekitar 250 gram. Nah, jadi itu mengandung lebih dari 30 gram protein gitu. Kemudian dalam putih telur, kemudian ikan, kemudian dada ayam, kemudian daging gitu. Jadi tinggal kita hitung saja, kita cari informasinya dalam 100 gram itu berapa jumlah proteinnya, kemudian kita konsumsi sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya kebutuhan kita 70 gram, ya kita kombinasi aja. Misalnya pagi makan berapa potong ikan, Mhm. kemudian siangnya berapa butir telur, kemudian sorenya berapa, divariasi aja. Ikan, dada ayam, putih telur, kemudian tempe, tahu itu ada proteinnya. Ditambah lagi kalau kita sering aktivitas nge-gym itu ada lagi susu-susu protein atau Oh suplemen iya. tambahan. Karena kan misalnya kita makan telur, putih telur itu dalam satu butir 4 gram. Mhm. Kalau kita mau mencapai 80 gram, kita butuh eh, 8 80 telur ya Mhm. dalam sehari. Oh, nggak Terlalu mungkin ya? terlalu banyak ya, sampai berapa karpet. Jadi muncullah alternatif susu suplemen. Susu suplemen. Yang satu saset ada yang isinya sampai 26 gram. Jadi kita cukup 3 saset, pagi satu saset, siang satu saset, sore atau sebelum tidur satu saset itu udah Udah tercukupi. tercukupi. Tapi kalau mau lebih cepat lagi pertumbuhannya, khususnya ini kalau misalnya kayak Bina Raga itu yang punya program untuk berkompetisi, biasanya itu lebih banyak lagi dibutuhkan. Iya, iya. Bisa sampai 2 gram, bisa sampai 3 gram dalam 1 kilogram berat badannya itu. Oh, Jadi misalnya beratnya 70, bisa 210 banyak gram. banget ya. Karena Iya, untuk masa iya, otot itu karena ya. supaya dia pertumbuhannya cepat. Itu Oh, biasanya program-program untuk binaraga. Tapi kalau kita orang umum yang nge-gym untuk kebutuhan kesehatan, cukup minimal 1 gram dalam 1 kilogram berat itu badan satu kita. kilogram berat Gitu. badan. Oke. Tinggal banyak informasinya Mbak, bisa kita cari dengan mudah di internet. Cara mudahnya kita cari aja misalnya ikan tuna, cari aja kandungan nutrisi ikan tuna. Nanti salah satu informasinya di sana ketemu dalam 100 gram terdapat berapa gram protein. Nah, itu. Jadi kita bisa tracking nanti makanan kita Iya, cukup iya. jumlah protein yang kita konsumsi Oh gitu. gitu. Jadi memang harus tambah juga nih referensinya, harus Iya, baca-baca dan lihat-lihat video mengenai nutrisi dan iya, pola betul, hidup sehat betul, itu ya Bang ya. betul, Dan betul, karena betul, Abang juga berangkatnya dari sana. Tapi betul. sempat gak sih ngerasain kayak
aduh jenuh deh kayak pola hidupnya kayak gini gitu loh. Kayak ada nggak sih kangennya untuk Cheating, iya makan bebas cheating, gitu makan ya. bebas kayak Iya, gitu, kegiatan juga kayak off dulu deh olahraganya gitu. iya, iya. Sebenarnya kan apa kembalinya ke mindset ya Mbak. Iya betul. Iya, karena kita harus berani memegang prinsip bahwa jangan yang kita makan itu karena nafsu kita, tapi kita harus paham apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau kita analogikan atau kita ibaratkan seperti misalnya kita beli satu kendaraan mobil misalnya. Hmm, Mobil ini buka jenisnya misalnya Pertalite. Kalau kita isi solar kira-kira nggak kan mau bakal rusak bukan bakal malah rusak. normal gitu Iya ya. betul. Demikian juga dengan tubuh kita kan. Misalnya yang dibutuhkan protein sebenarnya Heeh. sekian atau gula misalnya dibatasi jumlahnya sekian, tetapi kita masukkan berlebihan kan yang terjadi ya memang merusak tubuh kita kan, muncul berbagai penyakit dan lainnya. Maka kita harus pegang mindsetnya eh, apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan. Nah Kalau yang itu kita dia inginkan tuh. batasnya di mulut sama di kerongkongan, tapi Heeh. kalau yang kita butuhkan dia akan diproses sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Itu. Oke. Nah ini respon orang sekitar, orang-orang terdekat abang sendiri gimana bang ketika abang mulai konsisten? Ya sebenarnya memang sangat berat. Itu perlu diketahui untuk semua yang sedang program diet dan lainnya. Hmm, Karena tidak semua orang, bahkan orang terdekat pun tidak semua siap untuk bersama-sama mengikuti program pasti. diet dan lainnya. Heeh. Kembali kepada individu masing-masing. Kalau kita mudah terpengaruh oleh lingkungan, maka kita akan sering gagalnya. Jadi fokus pada diri sendiri, jangan fokus pada orang lain. Karena yang punya badan kita, yang akan memprogram diri kita juga kita, maka Hmm. kita fokusnya pada diri kita. Kalau fokus kita pada lingkungan atau orang lain, akan mudah gagal. Kira-kira begitu. Pengalaman seperti itu, Mbak. Berarti itu harus balance semuanya ya Iya, antara aktivitas fisik dan juga pola makan. iya betul, betul. Nggak bisa satu-satu gitu Nggak ya. bisa, Mbak. Kita olahraga setiap hari juga kalau makannya bebas, tetap aja kita akan jadi kayak gentong. Jadi kayak percuma aja gitu olahraganya. Iya, karena harus seimbang, makannya juga jadi sebenarnya ada 3 hal yang harus kita jaga. Heeh. Istirahatnya cukup, Oh iya makannya istirahatnya. juga gizi seimbang, kemudian olahraganya juga cukup rutin. Kalau 3 itu dijaga, insya Allah fisik kita akan dalam kondisi normal, sesuai dengan yang dibutuhkan. Dia Hmm. butuh istirahat, dia butuh nutrisi yang cukup, dia butuh olahraga. Itu. Jadi tiga ini benar-benar harus imbang. Ya, harusnya dijaga 3 itu. Kalau misalnya satu aja nggak balance itu berakibatnya ke fisik ya. Ya tetap nggak mencapai kesehatan yang optimal, Mbak. Misalnya kita olahraga, tidur cuman sejam 2 jam, Iya kayak dulu gitu. ya itu nggak cukup. Jadi kan nggak ada masa recovery. Masa recovery biasanya dia pada saat kita istirahat atau kita Hmm. tidur. Jadi istirahat juga harus cukup. Oke. Nah, Gitu. kalau pemula nih, pemula-pemula yang baru mau nge-gym, mau Hmm, mulai angkat beban, aktivitas hmm, fisik, hmm. itu ada saran yang kayak gimana? Saran paling Nasihatin. mudah adalah mulai aja dulu. Ya, oke. Iya, karena kalau tidak dimulai cuman habis di pikiran, Mbak. Direncanakan, ya besok lah, besok lah. Jadinya Paling entah mudah. sampai kapan Iya, besoknya. nggak tahu tarsuk-tarsuk jadinya. Jadi paling mudah adalah datang aja dulu, Mbak. Paksakan diri kita datang dulu ke tempat di mana ada tempat olahraga, tempat nge-gym atau dimulai ke pantai dulu, jogging dulu, dimulai aja. Jangan habis di pikiran, terlalu banyak rencana, terlalu idealis, akhirnya kita nggak melakukan apa-apa. Betul sih, Gitu. betul lagi. Diperbaiki sambil jalan. Olahraga yang paling cocok nih, Bang, untuk para pemula. Mungkin angkat beban yang kayak gimana gitu, yang Oh paling ya, cocok. kalau misalnya mau olahraga latihan beban, itu kalau mau bagus, itu pakai program privat, Mbak. Iya pasti. Biar lebih Heeh. tahu gitu ya. Ya, jadi tujuan privat itu atau menggunakan personal training atau PT, Aha, oke. itu tujuannya adalah untuk menunjukkan teknik menggunakan alat dengan benar. Karena kan kalau latihan beban ini berkaitan dengan beban-beban yang berat yang apabila kita salah menggunakan, itu bisa menyebabkan cedera. Jadi sarannya menggunakan PT atau personal trainernya supaya nanti teknik gerakannya benar, cara menggunakan alatnya benar. Itu biasanya umumnya 12 kali pertemuan. Setelah dia mengikuti program privat 12 kali pertemuan, nanti di berikutnya bisa main mandiri. Jadi Oh, jadi kayak udah bisa awalnya aja awalnya gitu aja, ya. awalnya aja yang butuh itu.
Karena kalau awalnya kita langsung nyoba-nyoba alat aja ini, ngelihat-ngelihat aja Rame. modalnya, iya bisa cedera Bisa malahan. cedera. Ya. Nanti dikiranya, oh ya normal lah sakit, katanya cedera. Iya betul, bisa jadi Oke, itu. jadi kita memang harus mulai sekarang setelah nonton ini ya, pemirsa berangkat deh Langsung. olahraga, Iya, langsung ngejim semuanya, karena sangat baik iya, untuk iya. tubuh ya. Abang terima kasih banyak loh karena Iya, hari ini sama-sama Mbak sudah Tari. meluangkan waktunya untuk bisa hadir bersama kami, memberi pencerahan kepada aku dan juga para Iya. pemirsa opini. Semoga semua urusannya bisa berjalan dengan baik dan juga Amin. Terima lancar. kasih Mbak Tari. Nah, untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan opini pukul 11 hanya di TVRI Bengkulu. Saya Uter Novadini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.